Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Dwi Saputri dari BK Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konsep gaya belajar. Gaya belajar merupakan salah satu yang dimiliki oleh setiap individu dalam menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang diterima. Gaya belajar yang sesuai adalah kunci keberhasilan siswa dalam belajar. Macam-macam gaya belajar. Setiap siswa memiliki karakteristik gaya belajarnya masing-masing. Menurut De Porter dalam bukunya Tutik, Rahmawati, dan Daryanto yang berjudul Teori Belajar dan Proses Pembelajaran yang Mendidik, terdapat 3 tipe dalam gaya belajar, yaitu visual, auditori, dan kinestik. Pelajar visual belajar melalui apa yang mereka lihat, auditori melalui apa yang mereka dengar, dan kinestik melalui gerak dan menyentuh. Yang pertama, gaya belajar visual. Peserta didik yang memiliki gaya belajar visual dapat dilihat dari ciri-ciri utama, yaitu menggunakan modalitas belajar dengan kekuatan indera mata. Siswa yang memiliki gaya belajar visual lebih mudah mengingat apa yang mereka lihat, seperti bahasa tubuh atau ekspresi muka gurunya, diagram, buku pelajaran bergambar atau video, sehingga mereka bisa mengerti dengan baik mengenai posisi atau lokal, bentuk, angka, dan warna. Ciri-ciri gaya belajar visual adalah sebagai berikut: 1. Rapi dan teratur. 2. Sulit menerima instruksi verbal. 3. Teliti terhadap detail. 4. Mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar. 5. Biasanya tidak terganggu oleh keributan. Dan 6. Sering menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat seperti ya atau tidak. Lalu yang kedua ada gaya belajar auditorial. Gaya belajar auditorial adalah gaya belajar yang mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Karakteristik modal belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Artinya, kita harus mendengarkan terlebih dahulu baru kemudian bisa mengingat dan memahami informasi yang diperoleh. Ciri-ciri gaya belajar auditorial adalah sebagai berikut. 1. Mudah terganggu oleh keributan. 2. Senang membaca dengan keras dan mendengarkan. 3. Merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita. 4. Suka berbicara di depan umum, suka berdiskusi di dalam kelompok dan menjelaskan sesuatu panjang lebar. Dan yang kelima itu menyukai musik atau sesuatu yang bernada dan berirama. Dan yang terakhir ada gaya belajar kinestik, seperti yang dijelaskan oleh De Porter dan Hernaki dalam bukunya Rahmawati dan Daryanto yang berjudul Teori Belajar dan Proses Pembelajaran yang Mendidik, bahwa orang yang bergaya belajar kinestik lebih dekat dengan ciri seperti saat berpikir lebih baik ketika bergerak atau berjalan, lebih menggerakkan anggota tubuh ketika bicara dan merasa sulit untuk diam. Umumnya orang bergaya belajar kinestik dalam menyerap informasi menerapkan strategi fisikal dan ekspresi yang berciri fisik. Ciri-ciri gaya belajar kinestik adalah sebagai berikut. 1. Berbicara dengan perlahan. 2. Selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. 3. Tidak dapat duduk diam untuk waktu lama. 4. Belajar melalui memanipulasi dan praktik. 5. Peka terhadap ekspresi dan bahasa tubuh. Memfasilitasi gaya belajar siswa. Untuk gaya belajar visual, yang pertama, menggunakan materi visual seperti gambar-gambar, diagram, dan peta. Yang kedua, menggunakan warna untuk meng-highlight hal-hal penting. Yang ketiga, mengajak anak untuk membaca buku-buku berilustrasi. Yang keempat, menggunakan multimedia, contohnya komputer dan video. Yang kelima, mengajak anak untuk mencoba mengilustrasikan ide-idenya ke dalam gambar. Kedua, untuk gaya belajar auditorial. Yang pertama, ajak anak untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi, baik di dalam kelas maupun di dalam keluarga. Yang kedua, dorong anak untuk membaca materi pelajaran dengan keras. Yang ketiga, gunakan musik untuk mengajarkan anak. Yang keempat, diskusikan ide dengan anak secara verbal. Yang kelima, biarkan anak merekam materi pelajarannya ke dalam kaset dan dorong dia untuk mendengarkan sebelum tidur. Yang ketiga, untuk gaya belajar kinestetik. Yang pertama, jangan paksakan anak untuk belajar sampai berjam-jam. Yang kedua, ajak anak untuk belajar sambil mengeksplorasi lingkungannya. Contohnya, ajak dia baca sambil menggunakan metode
sesungguhnya untuk belajar konsep buku. Yang ketiga, izinkan anak untuk mengunyah permen karet pada saat belajar. Yang keempat, gunakan warna terang untuk meng-highlight hal-hal penting dalam bacaan. Yang kelima, izinkan anak untuk belajar sambil mendengarkan musik.